Tidak ada kepentingan pemerintah, tidak ada kepentingan. Kalau dibantu boleh dari pemerintah. Ujung-ujungnya Oh, dulu. iya. Jadi ini Tapi penghasilannya dong pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Jadi hari ini konten kita spesial ya, karena bersama Bang Barap Dapri Ya, selaku Ketua SMSI. Hari ini kita akan mengulas banyak apa itu SMSI. Setahu saya kepanjangan itu Syarikat Media Cyber Media Cyber Indonesia. Indonesia. Dan kita juga ada dilengkapi oleh wartawan Ya, yang nanti akan menanggapi juga tentang keberadaan SMSI di Kabupaten Lahat. Bagaimana Bang Dapri kabar? alhamdulillah sehat. Sehat, gagah? Dan- Gagah, tidak jago jarak nih dari Palembang nih masalahnya. Sudah ya, cukup ya. Oke. Masker pakai. Oke. Dan Bang Dapri, Ya. saya manggil Bang Dapri ya, Siap. keseharian saya. Hmm. Dia jurnalis yang akhirnya membawa organisasi yang bukan membidangi wartawan, Ya. tetapi mewadahi para media-media, Ya, para owner. owner media. Nah, kemarin kita tahu ada kegiatan juga BIMTEK di Palembang. Ya. Apa saja Bang yang dibicarakan dalam BIMTEK itu supaya mungkin kawan-kawan wartawan juga pengen tahu Oke. walaupun tidak berangkat, dan siapa saja yang memberikan sebagai narasumber lah di sana kan. Oke, sebelum saya bicara ke BIMTEK, Ya. saya perkenalkan dulu SMSI. SMSI benar. Jadi SMSI itu Serikat Media Cyber Indonesia. Beda dengan PWI dengan IWU. Jadi PWI IWU itu wadah untuk wartawan berlindung. Berlindung dari permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan. Betul. Nah, itu jadi organisasi kewartawanan. Sementara SMSI itu wadah owner perusahaan media online. Kalau dulu owner perusahaan media cetak itu SPCI, Serikat Penerbit Surat Kabar Indonesia. Nah, itu yang terbesar sampai saat ini. Sementara kalau kita saat ini terbesar, organisasi terbesar untuk media online, cyber itu. Jadi kalian juga bisa semua kan, wartawan juga bisa, tapi dengan syarat pemilik perusahaan atau bukan pemilik tapi disurat kuasakan oleh pihak perusahaan ke kalian kan. Oh gitu. Itu. Jadi ada surat kuasa dari pihak perusahaan bahwa untuk bergabung atas nama surat kuasa ini itu kan. Betul. Jadi wadah ini yang namanya perusahaan itu kan pengusaha isinya. Artinya bisnis larinya kan. Jadi kalau SPCI dulu mungkin gimana caranya koran ini laku. Itu misi mereka. Nah, ini gimana caranya berita ini bisa dibaca banyak orang dan menghasilkan uang dari iklan yang ada. Oh, jadi kalau dulu yang surat kabar bagaimana? SPSI. Bagaimana penjualan? Oplak koran meningkat gitu. Lebih ke apa? Meningkat oplak koran. Seperti Dan itu. juga iklan-iklan yang masuk bisa di media cetak tersebut. Karena bisnis sifatnya kan. Jadi secara garis besar SMSI ini mengajak media-media menjadikan ini sebagai Ladang bisnis. Jadi selain SMSI ada informasi juga Ya. bisa menjadi bisnis. Ladang bisnis tapi tetap di koridor kode etik dan undang-undang pokok pers. Itu koridornya kan. Tapi ini ladang bisnis. Kenapa aku ngomong ladang bisnis? Karena kita selama ini kan tidak tahu. Tiba-tiba ada iklan kutil, iklan apa? Jerawat. Itu dapat duit. Jadi uangnya itu kan orang penasaran. Apa ini? Diklik lah. Nah, diklik itu per detik ada duitnya. Karena dia bisa memperpanjang durasi. Durasi baca tadi kan. Kita kan banyak penasaran. Apa iklan nih? Perusahaan mana? Padahal kata perusahaan itu. Itu sekedar sosialisasi bahwa ini loh obat alaminya kan. Bukannya perusahaan itu, tapi itu siasat ke Google untuk memperpanjang durasi kita membuka media tersebut. Dengan seperti itu ada hitung-hitungan, mesin Google jalan sendiri, akhirnya berkurang dan bisa masuk ke rekening perusahaan. Nah, selama ini kan kita tidak tahu. Itu yang mengambil ya Banyak yang tidak tahu mungkin. Tahu. Jadi kemungkinan besar itu ada pihak Google yang ngambilnya karena itu kan bukan iklan komersil itu. Nah, sejauh ini ada juga iklan komersil. Jadi secara tidak langsung mereka sudah kerjasama dengan media yang menampung iklan tersebut. Ya, jadi SMSI bekerja sama dengan Google Indonesia
Kogel Indonesia dan juga Seberindo. Nah, Seberindo ini wadah media newsroom. Jadi newsroom dari seluruh Indonesia SMS ini tergabung di situ. Nah, hitung per view. Jadi ada iklan masuk, ada persentasenya gitu. Nah, jadi itu salah satu bisnis tadi. Karena kita kan tidak menjual oplah, kita kan menjual berita. Nah, jadi bukan sekadar YouTube ya, bukan sekadar YouTube yang bisa berpenghasilan kan. Ternyata dari media juga ada kerjasama dengan pihak Google. Gitu. Karena bisnis internet ini kan bisnis durasi, sama kayak Facebook. Facebook itu kan durasi. Dia selalu setiap tahun inovasi permainan, inovasi program-program baru kayak siaran langsung. Kan inovasi Kogel itu, inovasi Facebook. Dia tuh tujuan sih kok memperpanjang durasi, baik. Jadi durasi diperpanjang, akhirnya kan tersedot kota tersedot, itulah ada hitung-hitungan tadi. Hitung-hitungan antara Facebook dengan ini ya yang punya provider. Nah, kalau kita ini Kogel, karena kita kan bikin media dari Kogel, bukan dari Facebook kan. Itu jadi SMS ini, makanya SMS ini terbuka untuk semua owner media untuk masuk. Memang ada sebagian, ada yang sebelum SMS ada yang sudah diakui, sudah ada, tapi dia gebrakan seperti ini belum terdengar aku kan. Kalau SMS terdengar karena salah satu pengurus di pusat itu ada orang Kogel, tertarik dia di SMSI. Itu. Terkait BIMTEK kemarin, apa saja selain narasumber dari Google kan, pasti menjelaskan tentang bisnis tadi ya. Jadi Google menjelaskan ada Google Action, ada Google, itu ada 3 macam Google tuh iklan. Aduh lupa aku namanya. Jadi buka di Google itu ada 3 macam jenisnya yang memang bisa untuk Google macam-macam. Ada Google terjemahan, ada Google lifestyle, pokoknya macam-macam. Ini Google iklan. Nah, Google iklan inilah yang memang berkaitan dengan Seberindo.co. Nah, jadi bagi kawan-kawan yang nanti ingin bergabung itu secara online bergabung. Jadi bukan bergabung gitu, gue SBC pusat. Lah ada jawaban SBC pusat baru laporkan dengan daerah, kabupaten kota. Oke lagi tergabung. Dan nanti ada kode Seberindo untuk bergabung. Pasang lagi prom baru bisa hitung kan per bulan dia. Oh gitu ya. Itu. Tapi mungkin media di Lahat banyak belum tahu kan? Banyak, sekarang sudah ada 4 media. Apalagi kalau ngelola webnya orang lain kan? Iya, jadi nah ini pertama bagi kawan-kawan, ini ada kayak media pagi nih perusahaannya di Bandung. Nah, adminnya di Aceh. Nah, jadi kan kemarin, tapi dia kayaknya lakukan sama, dia tahu, sama-sama tahu. Sudah tahu, nah, yang disayangkan bagi kawan-kawan yang belum tahu, takutnya kaget ada hasil materinya dia dimanfaatkan oleh admin. Jadi itu lebih baik koordinasi lah antara pihak perusahaan dengan admin tadi, koordinasi kan. Itu. Jadi itu yang diajari di BIMTEK kemarin tuh tentang bisnis yang jelas kan. Pertama hukum, di sesi pertama hukum ada dari Kasubnit 5 Cyber Polda Sumsel. Jadi dia memperpanjang tentang mekanisme hukum berkaitan antara hukum pidana siber ITE dengan media siber gitu. Jadi kalau misalkan di PWI, IWO gitu kan, wartawan pasti dibekali kode etik, benar, gitu kan? Benar. Dikontrol oleh organisasi. Benar. Apakah di SMSI juga mengontrol media-media itu kan? Otomatis. Ya? Otomatis. Karena apa? Karena kita ini bisnis berkaitan dengan berita. Jadi kita dapat duit itu melalui berita. Nah, jangan kita tidak dapat duit kalau kita berita menghujat. Malahan kan larinya ke pidana, kita dilapor ke Wong. Jadi kita lebih selektif. Misalnya ada berita dari kiriman dari wartawan, apa sih berita ini? Pajak dijadi ke duit apa tidak? Nah, bukan semata-mata berita menjilat, bukan. Misalnya berita Pemda, duit dari Pemda, bukan. Jadi berita yang memang layak untuk dibaca oleh banyak orang gitu. Bukan menonton kasus, bukan. Berita itu tergantung olah. Karena kalau manusia digigit anjing itu bukan berita. Kalau anjing digigit manusia itu baru berita. Itu jadi. Tapi gini, Pak. Jadi ketua SMSI berhak dong memberikan peringatan misal ke media-media yang tergabung di dalam SMSI saat baca beritanya. Benar. Ini pasti. Berita kamu agak kode melanggar nih. Pasti. Misal seperti itu. Iya. Jadi itu. Ya, yang jelas ini dia Besen Kogel bekerja
ataupun kami bekerja jika berita itu tidak berimbang. Berita tidak berimbang, terus tidak menyusun berita, tidak menuliskan di mana, kapan itu kan, di Mowe itu kan. Jadi ada unsur-unsur berita yang diperhatikan. Nah syaratnya kita dapat dari siber itu judul jangan panjang. Jadi judul berita itu singkat dan juga memang berkaitan dengan isi. Nah misal di satu momen, taruhlah acara seremoni lah. Nah, kita ngirim berita ke seremoni sama. Aku copy paste. Wah, itu tidak tayang mesin Google langsung. Atau foto sama, tidak boleh. Foto harus beda. Foto. Ya. Copy paste. Ya, jadi di sini memang selain bisnis, kita juga disuruh memang profesional. Profesional di situ. Mungkin ada tanggapan dari kawan-kawan wartawan. Ada yang nak ditanya, berarti SMSI itu untuk perusahaannya Pak Ketua? Iya, owner perusahaan ya. Owner media. Kalau dari syarat dan ketentuan untuk ini Pak Ketua? Dia yang jelas syarat syarat utamanya dia tadi aku cerita tadi bahwa dia pemilik perusahaan atau dia dikuasakan dari pemilik perusahaan. Saya PT PT Media Center kan. Siapa pemiliknya, ownernya? Kalau dia percaya dengan Pak Abdullah kan, langsung dia kasih surat kuasa Abdullah. Nah, bisa Pak Abdullah jadi anggota. Gitu. Jadi langsung kaget berhubungan dengan SMBC pusat, formulirnya. Nah, keluarlah nomor ini dan kami itu cuma menerima berkas tapi diarahkan kan di situ kan. Jadi Bang Dapri, organisasi media cyber ini kan ada dua. Yang pertama itu SMSI yang tempat pada Dapri itu sendiri, kan? Yang kedua itu JMSI. Ya. Jadi bedanya di mana ini? Nah, dia tuh ini sama cak PWI dia. Ada yang belum di konstituen, mereka masih berjuang. Kalau kami juga, kalau udah aku salah ingat itu 2016 berjuang. Alhamdulillah Juni tadi, arti 4 tahun itu baru konstituen. Konstituen itu diakui oleh Dewan Pers. Sama Cak Ibu kan sekarang berjuang juga kan. Nah itu. Jadi sebelum SMS ini ada AMSI, Asosiasi Media Cyber. Nah itu yang pertama nih tuh. Cuman mungkin inilah tergantung itu urusan pucuk lah tergantung pengelola organisasi kan. Itu. Jadi tadi kan terus berbicara mengenai bisnis. Lalu jadinya menjadikan bahwasanya media ini menjadi ladang bisnis. Bener. Media ini adalah pusat pemberitaan untuk bagi masyarakat. Tapi bisa dijadikan ladang bisnis. Ya. Jadi di sini yang melatar belakangi Bang Dapri itu apa? Atau ini. tertarik karena bisnisnya atau bukan. karena beritanya? Gini. TV. TV itu udah edo kalau udah kata iklan. Betul. Televisi. Tapi beritanya menarik loh. TV waktu udah hidup kalau kata iklan. Sama cak kita nak iklan, kita pengen iklan. Kalau kita dalam maju, kita tidak garap lagi duit ADP. Duit iklan kita kapli tidak garap lagi, karena dengan sendiri datang iklan tuh. Jadi kita dirangsang ke profesionalisme, profesional kan, dirangsang untuk itu. Bagaimana cara? Coba cak TV One, dia alat online lah taruhlah sekarang kan, alat online kan banyak pembaca kan. Itu sayang sekali kalau tidak kan. Cuma tetap kita harus patuhi koridor dengan undang-undang pokok pers dan kode etik jurnalistik. Karena ITE ini dia dua undang-undang yang harus kita perhatikan yang ITE dan jurnalistik. Nah ada saran lagi. Jadi bagi kawan-kawan yang belum ada perusahaan di media online, ini saran aku, cepat uruslah perusahaan. Karena media online tanpa perusahaan itu sama dengan media sosial, bukan produk jurnalistik. Taruhlah nama media memang seolah-olah media online-nya, tapi ketika kita buka redaksi tidak ada perusahaan. Jadi berita yang dihasilkan dia itu bukan produk jurnalistik, produk media sosial. Sama cak kau bikin status di Facebook, di Instagram. Nah kekuatan hukum tidak hati. Nah jadi kalau ada orang merasa tidak senang dengan berita itu, orang melapor langsung ITE kena, karena bukan produk jurnalistik. Nah kalau produk jurnalistik, misalnya kita memberitakan berimbang, tidak senang aku berimbang. Kita ada usaha minta hak jawab karena kita ada perusahaan. Iya, misalnya kita tidak konfirmasi lagi dengan si A karena si A tadi lagi pergi kan, atau HP udah aktif, dia tersinggung. Katanya apa kamu udah ini kan? Nah, berhubung kita ada PT, itu produk jurnalistik, nah, makanya kita punya kesempatan untuk minta hak jawab. Cuma kalau kita tidak kata PT, sama cak kita di Facebook, media sosial lah, hati-hati maksud aku kan. Tuh. Jadi saran untuk kawan-kawan kan, saran baik.
Jadi ada nggak usaha dari SMSI ini dalam mengajak kawan-kawan yang belum punya perusahaan, SMSI yang memberikan modal utama, nanti Fasilitasi ya? Iya, nanti hasil dari iklan atau apa kita store-nya ke SMSI gimana itu? Bang? Kerjasama dong. Jangan kita selalu mengajak buat. Kita usaha sama sekali dari SMSI. Gitu, Bedi. Biar kita kerjasama. Nantinya kan kita tinggal bayar ke SMSI. Jadi hasil dari iklan kita bayar ke SMSI. Jadi gitu kan tadi balik cerita. Bentar bang, mungkin bisa SMSI kerjasama dulu ke Pemda kan untuk donatur. Perusahaan kita banyak, Pak. Jadi kan konstituennya kan Juni tadi, Juli bergerak, ketua umum saya bergerak, akhirnya Agustus ini terkumpul lah. Jadi ada 14 kabupaten kota kemarin diserah ke SK melalui ketua umum didampingi gubernur kan, 14 kabupaten kota kan. Nah jadi harap malum dulu itu kan, kita baru kan kita berjuang ini. Makanya aku sama-sama ngajak berjuang, yang mana-mana lah itu silakan gabung, yang ada perusahaan itu gabung, kami terbuka. Dan juga kami ini cuma sekedar untuk mewadahi kabupaten kota ini. Bukan organisasi lain. Organisasi lain itu kan di bawah naungan langsung. Nah, kami mewadahi itu urusannya ke pusat loh. Nah, ke Google pusat. Khususnya SMSI Hotel Lab belum bisa membantu kawan-kawan untuk membuat perusahaan gitu, Bang. Ya karena baru harap malum. Tapi ke depan bisa, Bang ya. Bisa insya Allah. Nah, jadi itu, kita kembali ke bisnis tadi. Kalau dapat duit bukan ke kami, rekening perusahaan langsung dia. Ada persentase rekening perusahaan. Itu otomatis dikirim. Langsung, sama cek kita judi online. Boleh tahu sudah berapa Bang hasilnya Bang sebulan? Bang? Belum. Kami baru bintek kan. Baru bintek. Aku baru kami ilmu dulu. Kita ini dulu bang, break dulu ya, Yeah. azan dulu ya. Oke, itu tadi kita sudah bicara panjang lebar tentang SMSI, terus bisnis media, Ya. dan bagaimana media walaupun berbisnis tetap dalam Koridor, ya. kode etik jurnalistik tetap kan. Jadi pemanfaatan karena ini karena bicara cyber kan, Ya. tentu ada kerjasama dengan wadah menempatkan media kan. Iya. Kalau media ke Google Iya. saling tag and give, Iya. win-win solutionnya seperti apa, ternyata ada bisnisnya kan, itu untuk diketahui. Iya. Dengan adanya SMSI ini kita jadi tahu bahwa selain bermedia kita juga karena ranahnya sudah internet, ada Iya. bisnis dan penghasilan juga Iya. dari media yang kita tampilkan, berita yang kita tampilkan. Iya. Mungkin sebagai penutup ada closing statement, Iya. istilahnya kira-kira Bang Dapri. Jadi inti dari pembicaraan kita hari ini, saya tetap mengajak, saya tetap open mengajak kepada rekan-rekan pemilik perusahaan media online untuk bergabung. Karena di sini tidak ada kepentingan pemerintah, tidak ada kepentingan. Kalau dibantu boleh dari pemerintah. Dibantu, saya kira boleh, karena yang penting kita jangan minta. Ya. Nah, jadi kepentingan di sini bisnis, murni bisnis. Berbisnis sambil tetap berkoridor tadi, sama kayak TV. Kita balik lagi ke TV karena TV sudah lama berbisnis seperti ini. TV kan dia merokok Dihidupi iklan lah. itu. Ya itu iklan, maksud saya koridor tadi, di koridor hukum tadi. TV juga kan ada penyiar itu kan. Komisi penyiar itu kan. Nah, sama kayak kita juga ITE, Undang-Undang Pokok PES, Kode Etik Jurnalistik itu tetap kita kedepankan. Gitu. Jadi saya ajak sekali lagi kawan-kawan silakan bergabung. Di sini wadah SMS ini untuk owner, pemilik perusahaan untuk berbisnis dan tetap menjaga koridor hukum yang berlaku. Terima kasih. Oke, itu tadi. Salam PES. Salam pers. Salam pers. Oke, Salam mungkin jurnalis. itu saja Bang Dapri. Oke, terima kasih. Banyak ilmu yang kami dapatkan hari ini. Oke. Habis ini cuci tangan ya. Ada jotos. Terima kasih untuk Bang Dapri, terima Oke. kasih juga untuk Pak Jumrah. Ya. Ini kami akhiri. Jangan lupa subscribe channel Subscribe. ini. Subscribe, jangan lupa Kalau subscribe. dulu tidak terlalu ini Bang, masalah subscribe, yang penting tayang kami. Tapi sekarang ternyata Oh jangan ya, bisnis itu. bisnis bicara dengan SMSI, saya mulai hari ini akan minta subscribe. Ujung-ujungnya Oh, iya. Jadi ini saya juga siap ini, untuk share. Biar banyak subscribe-nya, saya siap share. Siap. Ya, saya Mungkin juga. tadi Lahat Online mungkin Hmm. kalau lewat channel ini
BSD nonton kan? Ya, silakan. Mungkin dimandatkan ke saya nanti jadi anggota kan. Daripada BSD. dia kan ngurusin organisasi ya, nggak usah lah. Kan. Bang SD banyak bisnis Bang BSD. BSD nggak usah ngurus organisasi. Iya, benar, Saya benar, udah benar. banyak. Terus Ya. praktisi. Kuasakan, Be, kuasakan. Kuasakan kan. Kuasakan, bisa, kuasakan ya, Langsung kuasakan. kita masuk SMS. Ya. Tapi penghasilannya dong pagi. Ya mungkin itu saja kami Oke. akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.